Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Ricky Syarifan. Saya dari kelompok 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi CSR, Control Social Responsibility. Dan ada juga rekan saya yang akan membantu menjelaskan materi kali ini. Di materi CSR ini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Di antaranya adalah: yang pertama, pengertian CSR menurut para ahli. Kedua, apa saja tujuan CSR. Ketiga, manfaat CSR bagi perusahaan. Keempat, jenis program CSR untuk perusahaan. Kelima, undang-undang tentang CSR di Indonesia. Dan yang keenam, contoh studi kasus CSR. Dan saya akan menjelaskan poin pertama dan yang kedua. Baik, yang pertama, penjelasan CSR datang dari Muhammad Hamim. Menurut Muhammad Hamim, dalam bukunya yang berjudul Corporate Social Responsibility pada tahun 2020, menjelaskan pengertian CSR adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Sedangkan menurut Kotler dan Nancy, CSR merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui praktik bisnis yang baik dan memberikan sebagian dari sumber daya perusahaan kepada masyarakat sekitar. Setelah itu masuk ke persoalan kedua, apa saja tujuan dari CSR tersebut? Berikut tujuan dari CSR yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, mendapatkan izin sosial untuk beroperasi atau social license to operate. Kedua, menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Ketiga, mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Yang keempat, menjaga hubungan dengan stakeholders. Kelima, membuat pengurangan risiko usaha dunia. Keenam, menjaga hubungan dengan regulator. Ketujuh, membentangkan akses menuju market yang lebih luas. Kedelapan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesembilan, melebarkan akses sumber daya. Dan yang kesepuluh, menjaga nama baik dan citra perusahaan. Sekian dari saya untuk persoalan poin pertama dan yang kedua. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rizka Putri yang akan menyampaikan poin selanjutnya. Perkenalkan, saya Rizka Putri Ramadhani, NPM 222531056. Di sini saya akan menjelaskan manfaat CSR. Manfaat CSR antara lain bagi perusahaan. Yang pertama itu adalah meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, kita harus bisa menjalin hubungan relasi yang baik atau kerjasama yang baik antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Kita harus memperkenalkan merek produk dari perusahaan kita kepada masyarakat agar produk kita diketahui oleh masyarakat. Yang keempat itu adalah membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan. Kemudian saya juga akan menjelaskan manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Yang kedua itu adalah adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga itu adalah meningkatnya pemelihara fasilitas umum. Yang keempat itu adalah adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. Contohnya itu dapat membantu masyarakat dalam pembangunan fasilitas yang ada di desa. Saya akan melanjutkan untuk manfaat CSR untuk pihak lain. Manfaat CSR untuk pihak lain adalah manfaat yang akan didapatkan oleh para pemegang saham. Antara lain, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik sehingga dapat menambahkan kemungkinan adanya investor tambahan atau meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis program CSR. Yang pertama itu adalah keberlanjutan lingkungan. Jenis program CSR ini berfokus pada program penanganan atau intervensi yang berkontribusi positif pada lingkungan hidup. Untuk pengelolaan limbah, contohnya itu untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasional perusahaan merupakan kewajiban dasar perusahaan dan tidak termasuk ke dalam CSR, kecuali jika sistem pengelolaan limbah yang dilakukan memiliki dampak yang positif untuk menanggulangi limbah itu sendiri.
Yang kedua itu adalah pemberdayaan masyarakat atau community development. Jenis program CSR ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan. Contoh program yang populer saat ini adalah pelatihan digital marketing untuk bagi UMKM. Yang kedua yaitu pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar alami. Yang ketiga adalah membatik sampai melakukan perencanaan bisnis dan keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pendidikan atau education. Program CSR pendidikan bertujuan meningkatkan tingkat edukasi formal masyarakat. Hal ini biasanya berbentuk beasiswa pendidikan mulai dari SD, SMP hingga universitas. Dukungan kebutuhan pendukung pendidikan seperti buku, seragam hingga membangun perpustakaan di daerah terpencil. Yang keempat itu adalah pangan, sandang, dan papan. Tujuan dari program CSR ini cenderung bersifat jangka pendek. Biasanya program ini berbentuk donasi dan atau bantuan langsung bahan makanan atau pakaian kepada masyarakat yang kurang mampu. Ada juga bentuk program yang berdampak jangka panjang seperti bantuan renovasi tempat tinggal rumah. Nah, itu perusahaan dapat mengasih donasi untuk pembangunan tempat tinggal ya bagi masyarakat yang kurang mampu, yang tidak memiliki rumah atau rumahnya yang sudah tidak layak untuk ditempati. Kelima itu adalah jenis program CSR kesehatan dan keamanan. Nah, CSR ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bentuknya bisa beragam, yang bersifat jangka pendek seperti pengecekan kadar gula darah dan kolesterol, serta konsultasi singkat atau perbaikan sanitasi yang bersifat jangka panjang. Untuk keamanan, hal ini bisa berbentuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, atau keamanan ataupun respon bantuan langsung terhadap bencana alam. Saya Rama Sitohang, NPM saya 2315310729. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang Undang-Undang CSR nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif bentuk-bentuk kegiatan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas atau PT yang mengelola sumber daya alami di Kabupaten Minau dan Tanah Tidung, dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam implementasinya, data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undang, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi lapangan. Kegiatan dianalisis dengan undang-undang teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa norma kewajiban CSR bagi perseroan terkesan tidak tegas, karena tidak membuat sanksi bagi perseroan yang melanggar pelaksanaan CSR. Dalam pelaksanaannya, selama ini mengalami kendala karena hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Contoh studi kasus program CSR PT Geodipa pada kelompok Kopi Bisma Mulyo Muhammad Khoirizun UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 23. Dalam dunia bisnis, keberlangsungan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapat yang diperoleh, tetapi juga oleh pengelolaan lingkungan dan keterlibatan.
dengan masyarakat sekitar. Salah satu cara yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menerapkan konsep triple bottom line. Konsep ini memandang bahwa perusahaan harus mencapai profit sebagai tanggung jawab kepada para pemegang saham, namun harus juga menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Jadi kesimpulannya pada dasarnya, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu konsep voluntary atau kesukarelaan dari perusahaan untuk peduli terhadap hak holdersnya atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, secara langsung maupun secara tidak langsung. Memiliki peraturan berbeda, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengatur CSR secara mandatory atau binding, di mana diletakkan kewajiban yang diikuti dengan saksi kepada perubahan-perubahan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan alam atau secara tidak langsung berhubungan dengan alam. Terima kasih.